Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai akuntansi biaya dan bab pembahasannya adalah tentang proses costing atau sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau kita kenal dengan metode harga pokok proses. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, diharapkan kita bisa menyebutkan contoh perusahaan menggunakan proses costing atau biaya proses. Lalu menjelaskan 3 pola umum dalam arus produksi. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini. Lalu menentukan penggunaan sistem proses cost, menghitung unit ekuivalen dan unit cost departemen, mencatat biaya produksi pada jurnal umum, pasti ya karena kita belajar akuntansi terkait terus dengan yang namanya jurnal. Lalu membuat laporan harga pokok produksi tiap departemen dengan menggunakan metode rata-rata, lalu membuat laporan harga pokok produksi atau cost of production report tiap departemen. Ya, ada 2 metode akumulasi biaya yang utama dalam akuntansi biaya, yaitu metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Nah, untuk metode harga pokok pesanan kita sudah pelajari di materi sebelumnya. Pada dasarnya, kedua metode akuntansi ini bertujuan untuk menentukan harga pokok produk. Tetapi dalam hal pembebanan biaya, kedua metode ini mempunyai penekanan atau fokus yang berbeda. Kalau harga pokok pesanan yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, proses akumulasi biaya terfokus pada pekerjaan atau proyek, karena mereka lebih spesifik ya, by order. Sedangkan kalau metode harga pokok proses, terfokus pada departemen-departemen dalam pabrik atau pusat biaya dan proses produksi. Tujuan dari metode harga pokok pada akhirnya adalah menentukan harga pokok atau biaya per unit yang diperoleh dengan cara membagi jumlah biaya pada suatu periode tertentu dengan jumlah unit produk yang dihasilkan pada periode tersebut. Perhitungan-perhitungan dalam menentukan harga pokok per unit ini nanti akan disajikan dalam laporan biaya produksi atau cost of production report. Untuk harga dalam proses ini, penentuan harga pokok proses ini, unit-unit barang yang diproses biasanya mengalir dari satu departemen ke departemen lainnya. Dan setiap departemen yang menerima hasil proses dari departemen sebelumnya memerlukan biaya tambahan dalam proses lebih lanjut yang dilakukan. Nah, di sini kita akan lihat karakteristik dari metode harga pokok proses. Yang pertama adalah biaya-biaya diakumulasikan menurut departemen atau pusat biaya, cost center-nya ya, dan bukan berdasarkan pekerjaan pesanan seperti halnya dalam metode harga pokok pesanan. Yang kedua, biaya produksi atau pengelolaan dibebankan kepada akun barang dalam proses dari masing-masing departemen. Yang ketiga, jumlah unit dari barang-barang dalam proses dalam setiap departemen harus dinyatakan dalam bentuk tingkat penyelesaiannya dan unit yang dianggap selesai. Diperoleh dengan cara mengkonversikan jumlah unit yang belum selesai secara proporsional dengan tingkat penyelesaiannya pada akhir periode. Kita akan juga pelajari cara mengkonversikan unit yang belum selesai ini. Lalu yang keempat adalah biaya per unit akan dihitung menurut departemen atau pusat biaya. Yang kelima, pada saat produksi selesai dalam suatu departemen produksi, jumlah unit yang selesai dan biayanya dipindahkan ke departemen produksi berikutnya atau ke gudang barang jadi. Yang keenam, untuk mengumpulkan, mengintisarkan, dan menghitung biaya, baik secara keseluruhan maupun per unit produksi, digunakan formulir laporan biaya produksi. Kita akan masuk ke materi arus produksi. Biaya produksi yang dikeluarkan pada setiap departemen seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik diakumulasikan dalam akun barang dalam proses yang dihasilkan untuk setiap departemen produksi yang bersangkutan. Apabila terdapat unit yang telah selesai, proses produksinya dalam suatu departemen, unit tersebut akan dipindahkan ke departemen berikutnya dan pada akhirnya akan dikirim ke gudang barang jadi beserta dengan biaya atau harga pokoknya. Jumlah unit yang selesai dari suatu departemen menjadi bahan baku bagi departemen berikutnya dalam suatu arus produksi.
Biasanya jumlah seluruh biaya dan biaya per unit akan meningkat sejalan dengan berpindah atau mengalirnya unit-unit produk dari satu departemen ke departemen yang lainnya. Nah, proses pembuatan suatu produk akan dimulai dari awal proses yang masih berupa bahan baku sampai menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Sehingga proses produksi jumlah produk dan biaya-biaya mengalir pada saat yang bersamaan. Kita akan mengenal jenis-jenis arus produk yang akan kita bahas di materi ini, yaitu ada 3. Yang pertama adalah arus produk yang bersifat sekuensial atau berurutan, lalu ada arus produk yang paralel, dan ada arus produk yang selektif. Jadi kita akan membahas 3 proses arus produksi. Yang pertama kita bahas dulu yang pertama yaitu arus produk berurutan atau sekuensial. Di dalam arus produk yang berurutan ini umum yang terjadi di mana unit-unit produk mengalir melalui semua tahapan produksi atau departemen dalam urutan yang sama. Arus produk seperti ini biasanya memang yang paling sederhana ya. Kita lihat di sini arusnya, yaitu proses produksi dimulai pertama kali pada departemen A. Ya, di sini di mana bahan baku diproses dengan menggunakan tenaga kerja dan fasilitas pabrik yang lainnya. Elemen biaya produk dalam departemen A ini kita lihat ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Produk yang telah selesai dari departemen A akan dipindahkan ke departemen B untuk proses lebih lanjut. Nah, produk yang selesai yang diterima dari departemen A ke departemen B akan diproses dengan menggunakan tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Dalam kondisi tertentu, terkadang di departemen B ini masih memerlukan adanya bahan baku tambahan jika memerlukan ya. Sehingga dalam departemen B terdapat juga mungkin ada unsur bahan baku langsung ya. Tapi umumnya bahan baku itu ada di departemen A, ketika dipindah ke departemen B, maka biayanya tambahannya adalah tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Jika produk sudah selesai di departemen B, maka produk selesai ini akan dikirimkan ke departemen C. Dengan proses yang sama seperti departemen B, maka ada tambahan biaya yaitu tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Di sini departemen C melakukan proses lebih lanjut, tapi di sini terlihat bahwa departemen C ini adalah pengelolaan tahap akhir ya, tahap akhir di mana produk yang selesai akan dikirimkan ke gudang barang jadi ya, jadi finished good, barang jadi. Ini adalah flow untuk arus produk berurutan. Kemudian arus produk paralel. Di dalam arus produk paralel, bahan baku pada mulanya mengalir melalui beberapa departemen langsung ya. Di sini kita lihat flow-nya dari departemen cutting dan departemen melting. Misalnya contohnya di suatu perusahaan perakitan mobil ya, kendaraan. Ada satu bagian, beberapa bagian yang mengerjakan prosesnya secara berbarengan. Ya, cutting langsung dikerjakan, melting mengerjakan. Jika sudah selesai, mereka langsung ke proses berikutnya. Di sini, cutting dikirimkan ke departemen planning and sanding, sementara melting dikirimkan ke departemen casting. Nah, dari departemen planning and sanding dan departemen casting, jika produknya selesai, maka akan dikirim ke departemen perakitan ya, assembly. Digabung di satu untuk dirakit menjadi satu. Nah, baru ketika di perakitan sudah selesai, produk yang sudah selesai ini akan dikirimkan ke departemen painting untuk dicat. Ya, ini adalah ending prosesnya. Setelah dicat, baru barang akan dikirim ke barang jadi atau finished good. Yang ketiga adalah arus produk selektif. Dalam arus selektif, bahan baku yang sama akan mengalir dalam beberapa tahapan produksi atau urutan departemen yang berbeda. Dan masing-masing urutan departemen dalam mengelola tersebut akan menghasilkan barang jadi yang berbeda. Kita bisa lihat contohnya tuh di perusahaan mungkin daging ya, jadi sumbernya sama, materialnya sama, misalnya daging, tapi daging itu bisa diolah dari departemen butchering ya, daging setelah dipotong-potong mungkin dikirim sebagian ke smoking, mungkin ada daging asap, terus ada daging grinding, itu dikirim dari satu departemen ke departemen yang lainnya secara paralel. Maka barang yang dihasilkan
Juga nanti kalau sudah selesai akan baru dikirimkan ke departemen yang berikutnya sebelum dikirimkan ke barang jadi. Barang jadi ini nanti bentuknya ada beda-beda ya, ada barang A, barang B, atau barang C ya, karena satu produk menghasilkan banyak produk yang berbeda-beda jenisnya. Lalu prosedur akuntansi untuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Pengumpulan data biaya dalam metode harga pokok proses juga menggunakan prosedur yang umum dari suatu sistem akuntansi biaya. Pembebanan atas biaya-biaya produksi seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik biasanya akan dikumpulkan dalam akun barang dalam proses per departemennya. Tadi kita sudah ya, ada departemen A, departemen B, departemen C gitu. Akumulasi biaya berdasarkan departemen memungkinkan dilakukannya perhitungan harga pokok produk untuk setiap departemen dan memudahkan terlaksananya pengendalian oleh kepala departemen atas biaya-biaya produksi yang terjadi di departemen yang dipimpinnya. Kita akan bahas satu-satu untuk akuntansi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Yang pertama adalah akuntansi biaya bahan baku. Dalam metode harga pokok proses, pencatatan biaya bahan baku tidak sebanyak jika dibandingkan dengan metode harga pokok pesanan yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Karena bahan baku langsung dibebankan kepada departemen-departemen, bukan pada pekerjaan-pekerjaan pesanan yang biasanya jumlahnya jauh lebih banyak. Biasanya bahan baku digunakan hanya pada departemen produksi yang pertama, yang tadi ya, departemen A saja, departemen B biasanya tidak ada tambahan biaya bahan baku, jarang terjadi ya. Dan di departemen berikutnya, misalnya departemen B, C, itu hanya memerlukan tambahan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik saja. Kita lihat contohnya di sini, departemen pemotongan adalah departemen yang pertama kali melakukan proses produksi dan menggunakan bahan baku langsung sebesar 38 juta. Maka kita hanya akan mencatat jurnal yang dibuat untuk mencatat penggunaan bahan baku langsung pada departemen produksi pemotongan ya. Maka kita catatnya adalah WIP, work in process, barang dalam proses, departemen pemotongan. Kita catat per departemen yaitu sebesar 38 juta. Kreditnya adalah persediaan bahan baku atau materialnya 38 juta. Kemudian akuntansi biaya tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja langsung yang dibebankan kepada masing-masing departemen produksi ditentukan menurut penghasilan bruto dari karyawan yang bertugas dalam departemen tersebut. Kita lihat contohnya di sini perusahaan membayarkan gaji dan upah sebesar 160.760.000. Dengan pendistribusiannya departemen pemotongan 78.400.000, departemen perakitannya 82.360.000. Maka ayat jurnal yang kita buat untuk mencatat pendistribusian biaya tenaga kerja langsung ke akun gaji, ya, masing-masing departemen kita lihat bahwa pertama kita catat barang dalam proses, departemen pemotongan 78.400.000, lalu WIP departemen perakitan 82.360.000. Kreditnya ini maaf ya, bukan material tapi payroll ya, payroll atau beban gaji dan upah sebesar 160.760.000. Oke, kita langsung mengalokasikan pendistribusiannya ke masing-masing departemen. Yang ketiga adalah akuntansi biaya overhead pabrik. Dalam membebankan biaya overhead pabrik kepada departemen-departemen produksi, kita dapat menggunakan tarif yang ditetapkan terlebih dahulu ya. Diingat kembali tentang predetermined rate. Ya, atau dapat juga digunakan biaya yang sesungguhnya terutama apabila tingkat produksinya relatif konstan. Pada saat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya telah terjadi, biaya ini akan kita catat dalam akun biaya overhead pabrik dan juga dihimpun dalam masing-masing buku besar pembantu atau kartu biaya dari departemen-departemen produksi dan departemen pendukungnya. Kita lihat contohnya di sini ada ayat jurnal yang kita buat untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya ya, biaya overhead actual, yaitu biaya overhead pabriknya 151.180.000. Di kreditnya adalah ada biaya yang masih harus dibayar 10.780.000, utang dagang 41 juta, akumulasi penyusutannya 73 juta,
biaya dibayar di mukanya 14.400.000, persediaan bahan bakunya 7 juta, dan payroll, gaji dan upahnya adalah 5 juta. Adapun pembebanan biaya overhead pabrik dibebankan ke Departemen Produksi menggunakan tarif yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu sebesar 7.000 per jam kerja mesin untuk Departemen Pemotongan dan 8.236 per jam kerja buruh untuk Departemen Perakitan. Selama bulan berjalan, terdapat 10.500 jam kerja mesin di Departemen Pemotongan dan 10.000 jam kerja buruh di Departemen Perakitan. Maka jurnalnya kita catat adalah WIP Departemen Pemotongan atau barang dalam proses pada Departemen Pemotongan sebesar 73.500.000, WIP Departemen Perakitan, barang dalam proses di Departemen Perakitan 82.360.000. Ini dari ini ya. Kita dapat dari 10.500 dikali 7.000. Yang ini kita dapat 10.000 jam kerja buruh dikali predetermined rate-nya 2.236. Kreditnya adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan ya. Ini bukan material ya. Biaya overhead pabrik yang dibebankan. Atau factory overhead applied ya. Diingat lagi materi sebelumnya ya. Lalu materi berikutnya adalah tentang laporan biaya produksi atau cost of production report. Dalam metode harga pokok proses yang kita pelajari ini, analisis atas kegiatan dari setiap departemen produksi akan disajikan dalam bentuk laporan biaya produksi atau cost of production report per departemen. Suatu laporan biaya produksi biasanya akan melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan produksi dalam bentuk arus fisik dan arus biaya secara keseluruhan maupun per unit. Di sini kita bisa lihat laporan biaya akan terdiri dari yang pertama adalah produksi dalam unit dan biaya produksinya. Produksi dalam unit, bagian ini meliputi informasi tentang jumlah unit barang yang masuk dan yang keluar untuk setiap departemen, dan bagian ini juga memperlihatkan arus yang pada dasarnya sama dengan arus biaya yang meliputi jumlah unit produksi yang harus dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban produksinya. Informasi dari bagian produksi dalam unit ini digunakan untuk menentukan biaya per unit yang ditambahkan pada suatu departemen selama periode yang bersangkutan. Sementara biaya produksi merupakan arus produksi yang dinyatakan dalam bentuk uang. Bagian ini menunjukkan biaya yang dikeluarkan oleh suatu departemen produksi dan pertanggungjawaban dari biaya tersebut. Biaya yang dipertanggungjawabkan di sini misalnya adalah biaya yang berasal dari atau biaya yang ditambahkan selama periode yang bersangkutan. Terus ada biaya yang diterima dari departemen sebelumnya, dan ada barang dalam proses awal periode. Kemudian, untuk menyusun laporan biaya produksi, kita memerlukan informasi yang pertama adalah tentang unit produk ekuivalen. Unit produksi ekuivalen, yaitu angka unit produksi ekuivalen merupakan jumlah unit yang selesai dan ditambah dengan jumlah barang dalam proses dengan memperhitungkan tingkat atau persentase penyelesaiannya. Nanti kita lihat contohnya ya supaya bisa lebih mudah dipahami. Lalu ada biaya per unit, yaitu setelah unit produksi ekuivalen kita ketahui, maka biaya per unit per departemen untuk setiap elemen biaya produksi dapat dihitung dengan membagi jumlah dari masing-masing biaya tersebut dengan angka produksi ekuivalennya. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban biaya. Dalam laporan biaya produksi terdapat bagian yang menunjukkan jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang harus dipertanggungjawabkan. Dan pertanggungjawaban atas biaya tersebut harus sama dengan jumlah yang menunjukkan pertanggungjawaban biayanya. Nanti kita lihat di reportnya ya, di laporannya. Kita lihat ilustrasi penyusunan laporan biaya produksi. Di sini PT ABC menghasilkan satu jenis produk. Nah, produk A misalnya ya, yang melalui dua departemen, ya, departemen produksi, yaitu departemen pemotongan dan departemen perakitan. Berarti nanti kita akan membuat dua jenis perhitungan ya, perhitungan untuk departemen pemotongan dan perhitungan untuk departemen perakitan. Informasi yang diperoleh dari departemen pemotongan untuk Januari
bulan Januari untuk produk A tersebut adalah Departemen Pemotongan memiliki data produksi unit barang dalam proses 1 Januarinya tidak ada ya, kosong. Lalu ada unit yang dimasukkan dalam proses produksi. Unit yang dimasukkan dalam proses produksi ada 40.000 unit. Lalu unit yang selesai dan ditransfer ke departemen berikutnya. Berarti yang sudah selesai dan ditransfer ke departemen perakitan ya, kan ada 2 departemen. Berarti departemen berikutnya adalah departemen perakitan sebanyak 32.000. Lalu ada unit barang dalam proses per akhir bulan, ya, di mana tingkat penyelesaian bahan baku langsungnya 100%, ya, tenaga kerja langsung dan overhead-nya adalah 50% sebesar 8.000 unit. Kemudian ada informasi biaya produksi yang terjadi selama Januari, bulan Januari, yaitu ada bahan baku langsung 38 juta, tenaga kerja langsung 39.240 dan overhead pabriknya 36.720. Pertama kita akan menghitung unit produksi ekuivalen ya. Nih ya, kita hitung unit produksi ekuivalennya ya. Yang pertama, cara perhitungannya yaitu jumlah unit yang telah selesai dari Departemen Pemotongan dan ditransfer ke Departemen Perakitan. Tadi diinformasikan ada 32.000 ya. Ini ya, jumlah unit yang selesai dan ditransfer adalah 32.000. Berarti 32.000 ini memiliki tingkat penyelesaian sebesar 100% ya untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik itu sudah selesai 100%. Lalu jumlah unit dalam proses pada Departemen Pemotongan di akhir Januari diinformasikan adalah sebesar 8.000 ya. Ini ya, dengan tingkat penyelesaiannya adalah bahan baku langsungnya 100%, tenaga kerja langsung dan overheadnya adalah 50%. Maka kita buat di sini perhitungannya, kita masukkan ya. Kita buat tabelnya. Unit yang selesai ditransfer ke departemen berikutnya 32.000 ya. Bahan baku langsung 32.000, tenaga kerja langsung 32.000, overhead pabrik 32.000. Karena memang penyelesaiannya sudah 100% untuk 3 komponen ini yang ditransfer ke departemen perakitan ya. Lalu akan kita tambahkan dengan unit barang dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaiannya. Dari informasinya kita dapat bahan baku langsungnya selesai 100%, jumlah unitnya adalah 8.000, berarti di bahan baku langsung jumlahnya adalah 8.000. Tenaga kerja langsungnya 50% kali 8.000 yaitu 4.000. Factory overhead, biaya overheadnya adalah 50% dikali 8.000 yaitu 4.000. Jadi unit produksi ekuivalennya untuk bahan baku langsung kita dapatkan adalah 40.000. Tenaga kerja langsungnya 36.000, overhead pabriknya adalah 36.000. Ini adalah perhitungan untuk unit produksi ekuivalennya. Lalu, biaya per unit untuk setiap komponen dalam biaya produksi dapat diperoleh dengan cara membagi setiap komponen dari biaya produksi dengan unit ekuivalen masing-masing. Contohnya kita lihat di sini tabelnya kita sudah buat. Kolom bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, ini adalah biaya yang dikeluarkan di bulan Januari ya. Dari sini, biaya per unit yang terjadi selama bulan Januari ya, informasinya. Bahan baku langsung 38 juta, tenaga kerja langsungnya 39.240, overhead pabriknya adalah 36.720. Dibagi dengan unit produksi ekuivalen, yaitu 40.000 untuk tenaga kerja langsung, bahan baku langsung ya, 36.000 untuk tenaga kerja langsung, dan 36.000 juga untuk overhead pabrik. Maka kita dapat total biaya per unitnya adalah untuk bahan baku langsungnya Rp950, tenaga kerja langsungnya Rp1.090, overhead pabriknya Rp1.020. Totalnya adalah Rp3.060 biaya per unit. Setelah kita memperoleh perhitungan unit produk ekuivalen dan biaya per unit untuk setiap komponen dalam biaya produksi, kita bisa membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan biaya produksi Departemen Pemotongan, ya, departemen yang pertama. Kita bisa buat formatnya seperti ini, contohnya ya. Yang pertama berisikan produksi dalam unit. Di sini ditulis produksi yang dipertanggungjawabkan yaitu unit yang dimasukkan dalam proses produksi yaitu 40.000 unit ya. Dilihat lagi di slide sebelumnya
ada informasi unit yang dimasukkan dalam proses produksi sebesar 40.000 unit. Jadi jumlah unit yang harus dipertanggungjawabkan adalah 40.000. Lalu pertanggungjawaban produksinya di sini menjelaskan mengenai unit yang ditransfer ke departemen berikutnya 32.000. Lalu unit yang ditransfer ke departemen berikutnya unit dalam proses ya, unit dalam proses 31 Januari. Ini ada 2 ya, maaf. Unit dalam proses 31 Januari dengan tingkat penyelesaian bahan baku 100%, tenaga kerja langsung dan overhead-nya 50%, sebanyak 8.000 unit. Jadi jumlah unit yang dipertanggungjawabkan adalah 40.000 unit. Di sini poin A dengan poin B menghasilkan jumlah unit yang sudah sama ya, bisa dipertanggungjawabkan ya, 40.000 unit. Lalu mengenai pertanggungjawaban biaya produksi. Dalam laporan biaya produksi pada bagian kelompok A menunjukkan bahwa jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan adalah sebesar 113.960.000 yang merupakan jumlah dari biaya produksi yang dibebankan kepada Departemen Pemotongan yang terdiri dari biaya bahan baku langsungnya 38 juta, tenaga kerja langsungnya 39.240, factory overhead-nya 36.720. Lalu ada perhitungan unit ekuivalen ya, tadi yang sudah kita hitung. Ada per unitnya, jadi 3.060. Tapi yang mesti dipertanggungjawabkan secara total adalah 113.960. Nah, kelompok B dari bagian biaya menjelaskan mengenai pertanggungjawaban atas biaya tersebut. Dari jumlah tersebut terdapat biaya dari unit yang ditransfer sebanyak 97.920. Ini yang sudah selesai ya, yang ditransfer ke departemen berikutnya, yaitu 32.000 unit yang selesai dikali tarif per unitnya 3.060. Jadi kita dapat 97.920. Ditambah dengan biaya dari barang dalam proses akhir periode ya, sebanyak 16.040.000, yaitu 8.000 kali 100%, untuk bahan baku langsung kan 100% selesainya ya, 8.000 kali 100% kali per unit bahan bakunya yaitu 950. Lalu tenaga kerja langsung 8.000 kali 50% dikali 1.090. Lalu FOH-nya, factory overhead-nya 8.000 kali 50% dikali 1.020. Kita dapat untuk bahan bakunya 7.600, tenaga kerja langsungnya 4.360, factory overhead-nya 4.080.000, totalnya 16.040.000. Dengan demikian kita bisa lihat untuk poin A, ya, biaya yang telah dikeluarkan dan dipertanggungjawabkan adalah sama, yaitu 113.960, ya, sudah sama. Kemudian nanti seluruh proses produksi pada Departemen Pemotongan yang merupakan departemen pertama akan dilanjutkan pada departemen kedua, yaitu Departemen Perakitan. Nah, proses pemindahan biaya dari Departemen Pemotongan ke Departemen Perakitan akan di jurnal, ya, akan dicatat dalam bentuk jurnal. Yang kita catat adalah yang selesai, yang ditransfer ke Departemen Perakitan, yaitu 97.920 yang ini ya. Jadi debitnya adalah WIP, barang dalam proses Departemen Perakitan 97.920, kreditnya adalah WIP Departemen Pemotongan sebesar 97.920. Lalu Departemen Perakitan. Jadi proses produksi pada perusahaan ini bermula dari Departemen Pemotongan, lalu bahan baku langsung yang ditambahkan ke Departemen Pemotongan, kemudian diproses dengan menggunakan tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Dan setelah unit selesai di Departemen Pemotongan, maka yang selesai tersebut akan dikirim ke Departemen Perakitan. Nah, di Departemen Perakitan, unit yang diterima dari Departemen Pemotongan, kemudian diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Kita lihat di sini informasinya.
perhitungan data produksi pada Departemen Perakitan untuk Januari adalah ada unit dalam prosesnya 0. Unit yang diterima dari departemen sebelumnya adalah 32.000 ya. Dilihat di data sebelumnya ya. Kemudian unit yang selesai dan ditransfer ke gudang barang jadi yang selesai ya ada 28.000 dan ada unit barang dalam proses. Tingkat penyelesaiannya yaitu tenaga kerja langsung dan overhead-nya adalah 60% sebanyak 4.000 unit. Di sini kita berhitung untuk unit produksi ekuivalennya ya, sama seperti sebelumnya untuk unit produksi ekuivalen. Kita akan menghitung unit yang ditransfer ke gudang barang jadi adalah 28.000. Untuk biaya dari departemen sebelumnya ya 28.000. Tenaga kerja langsungnya 28.000, overhead pabriknya 28.000. Lalu unit dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaiannya adalah tenaga kerja dan overheadnya 60%. Kita bisa lihat di sini. Dari departemen sebelumnya 100% ya. 100% kali 4.000 yaitu 4.000 untuk biaya dari departemen sebelumnya. Lalu tenaga kerja langsungnya 60% kali 4.000 itu 2.400. Untuk FOH atau factory overhead-nya 60% kali 4.000 yaitu 2.400. Jadi unit produksi ekuivalennya biaya dari departemen sebelumnya sudah sesuai ya 32.000 ya. Untuk tenaga kerja langsungnya 30.400 dan overhead pabriknya 30.400. Karena departemen perakitan ini adalah departemen yang kedua ya, step kedua setelah departemen pemotongan, maka bisa dilihat kalau di departemen kedua itu muncul namanya informasi dari departemen sebelumnya ya. Biaya dari departemen sebelumnya. Karena di sini untuk perusahaan ini tidak ada tambahan material di departemen kedua. Kemudian karena di departemen perakitan ini tidak menambahkan bahan baku langsung ke barang yang diterima dari departemen pemotongan, tetapi ada penambahan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Di sini tenaga kerja langsungnya 43.168.000 dan overhead pabriknya 39.824.000. Jadi biaya per unit untuk setiap komponen dalam biaya produksi kita lihat di sini yaitu biaya yang dikeluarkan di bulan Januari ya. Dari departemen sebelumnya ya, dilihat lagi dari jurnal yang ditransfer tadi ada 97.920. Lalu tenaga kerja langsung 43.168, overheadnya 39.824. Kita bagi dengan unit ekuivalen yang sudah kita hitung sebelumnya ya. Kita dapat dari unit produksi ekuivalen ini, yaitu untuk biaya dari departemen sebelumnya 32.000, tenaga kerja langsungnya 30.400, overhead pabriknya 30.400. Jadi biaya per unit kita dapat untuk biaya dari departemen sebelumnya adalah Rp3.060, tenaga kerja langsungnya 1.420, overhead pabriknya 1.310. Jadi total biaya per unitnya adalah sebesar 5.790. Lanjut, kita akan buat pertanggungjawaban biaya dengan membuat laporan biaya produksi Departemen Perakitan. Ya. Sama seperti Departemen pemotongan, kita akan cek untuk produksi dalam unitnya apakah sama. Di sini sudah sama ya yang diwarnakan kuning. Untuk produksi yang dipertanggungjawabkan, unit yang diterima dari departemen sebelumnya adalah 32.000, yang ditransfer unit yang dipertanggungjawabkan adalah 32.000. Lalu pertanggungjawaban produksinya, unit yang ditransfer ke gudang barang jadi, berarti yang selesai 100% adalah 28.000 unit. Lalu unit barang dalam proses adalah 4.000. Jadi jumlah unit yang harus dipertanggungjawabkan adalah 32.000. Ini sudah sama ya. Lalu pertanggungjawaban kedua adalah untuk biaya produksi. Biaya yang harus dipertanggungjawabkan untuk biaya dari departemen sebelumnya adalah
Total biaya yang harus dipertanggungjawabkan adalah 180.912.000 ini ya. Terdiri dari biaya dari departemen sebelumnya 97.920. Lalu ada tambahan biaya yaitu tenaga kerja langsung 43.168 dan factory overhead-nya 39.824. Ini perhitungan unit ekuivalennya dan ini adalah biaya per unitnya. Lalu pertanggungjawaban biayanya, biaya yang ditransfer ke persediaan barang jadi yaitu 28.000 ya yang ditransfer ke persediaan barang jadi ini ya. Dikali dengan unit ekuivalennya yaitu 5.790. Maka didapat 162.120.000. Lalu ditambah dengan barang dalam proses akhir yang terdiri dari biaya dari departemen sebelumnya 4.000 ya. Kali ini unit ekuivalennya 3.060. 100% ya untuk biaya dari departemen sebelumnya 12.240. Tenaga kerja langsungnya 4.000 kali 60% kali unit ekuivalennya 1.420 yaitu 3.408.000 dan factory overhead-nya 4.000 kali 60% kali 1.310 yaitu 3.144.000. Total untuk barang tambahan untuk barang dalam proses akhir yaitu 18.792.000 sehingga jumlah yang harus dipertanggungjawabkan adalah 180.912.000. Ini sudah sama ya dengan poin A-nya. Sama seperti di departemen pemotongan, maka kita akan mencatat pemindahan produk dari departemen perakitan ke gudang barang jadi ya. Maka kita akui di debitnya adalah barang jadi, finished good 162.120.000 ya, sesuai dengan barang yang jadi 28.000 dikali 5.790. Di kreditnya adalah WIP Departemen Perakitan 162.120.000. Ya, demikian materi kita untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan nanti ke materi tentang penambahan jika ada penambahan ya bahan baku pada departemen berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.